Keduanya berjalan penuh was-was untuk mencari sebuah ruangan yang beberapa menit lalu tiba-tiba menayangkan beberapa adegan di bayangan Laila. "Kita harus ke ruangan pemilik rumah sakit ini," itu ucap Laila setelah mendapat sekelebat bayangan di kepalanya. "Makin aneh, dari mana kita tahu ruangan itu di mana?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan cerita dari KBM, tulisannya Elsa Blue yang berjudul Misteri Rumah Sakit Belanda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe. Seperti apa untuk kisah lanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Darsan memasuki kamar. Anne mengintip di balik lemari baju yang memiliki sedikit ruang. Syukurlah, badannya terbilang kecil, sehingga ruang sekecil itu bisa menjadi tempat persembunyiannya, walau sedikit kesulitan bernapas karena tubuhnya yang terhimpit. Anne terus memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Darsan. Ia seperti tengah mencari sesuatu. Sampai di mana Anne terhenyak saat Pak Darsan berbalik dan menatap lemari baju yang menjadi penghalang dari persembunyiannya. Keringat semakin deras membasahi punggung dan pelipisnya. Anne merasakan Pak Darsan yang semakin mendekat ke arahnya. Ia memejamkan mata. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia pasrah. Namun ketakutannya itu tak berlangsung lama. Saat Pak Darsan membuka pintu lemari tersebut, tak lama lemari terdengar ditutup kembali. Setelah itu, terlihat Pak Darsan yang berjalan keluar kamar, lalu menghilang di balik pintu yang tertutup. Detik itu pula Anne bernapas lega. Ia mengusap sekilas keringat di pelipisnya. Gegas gadis itu berniat untuk mengambil kotak terbungkus kain hitam yang tadi ada di bawah lemari. Namun, hal selanjutnya membuat kedua matanya membulat. Kotak itu menghilang. Anne beralih menatap lemari di hadapannya. "Bapak pasti memindahkan kotak itu ke dalam lemari ini." Seakan tahu akan ada seseorang yang mengambil kotak tersebut, Pak Darsan dengan cepat memindahkannya ke tempat yang berbeda. Anne semakin yakin bahwa kotak tersebut bukanlah kotak biasa. Ia yakin di dalamnya terdapat sebuah benda yang tengah ia cari. Dengan hati-hati, Anne mencoba membuka lemari tersebut karena suara bapak yang sudah tidak terdengar. Sepertinya ia sudah berangkat kembali. Dengan gerakan cepat, Anne mencari kotak tersebut. "Kemana kotak itu ya? Mengapa di sini juga tidak ada?" gumamnya. Sampailah ia menyibak tumpukan baju Pak Darsan yang didominasi warna hitam dan abu-abu tua. Dengan cepat tangannya terulur mengambil kotak tersebut. Tidak ada waktu, segera Anne membawa kotak tersebut dan berniat menyimpannya di kamarnya. Dirasa cukup aman, Anne keluar dari kamar tersebut. "Anne!" Gadis itu terhenyak saat Melinda sudah berdiri di belakangnya. Melinda menatap Anne heran karena terlihat seperti maling yang tertangkap basah. Sekilas Melinda melirik kotak berbalut kain hitam tersebut yang dipeluk Anne erat-erat. Seakan itu adalah benda yang sangat berharga. "Kamu belum berangkat?" tanya Anne sedikit gugup. Melinda menggeleng. "Kita nunggu kamu, katanya mau berangkat bareng. Aku cari kamu di dapur gak ada. Cuma ada ini." Melinda mengangkat susunan rantang yang tengah ia tenteng. "Oh, ya sudah atuh. Sebentar ya." Gegas Anne meninggalkan Melinda dengan langkah cepat menuju kamarnya. Melinda menautkan kedua alisnya. Sikap Anne tidak seperti biasanya. Melinda bisa merasakan bahwa gadis berperawakan bule itu sedang menyembunyikan sesuatu. "Bukannya ini kamarnya Pak Darsan?" Melinda menatap pintu kamar yang tertutup di hadapannya tersebut. Tak lama Anne kembali keluar dari kamarnya. Ia mengajak Melinda untuk segera berangkat ke rumah sakit. Melinda ingin bertanya, tapi kembali ia urungkan karena merasa tidak enak. "Kita nggak nunggu Kang Raden dulu?" tanya Melinda saat sudah sampai di beranda rumah. "Sambil jalan aja, hitung-hitung olahraga pagi. Sepertinya Kang Raden masih di jalan, habis mengantar Bapak."
Semoga kita ketemu Kang Raden di jalan nanti." Hal itu diangguki oleh Sabrina dan Melinda. Keduanya tidak keberatan. Seperti ucapan Anne tadi, hitung-hitung olahraga pagi. Sekalian menikmati pemandangan pedesaan sembari menghirup udara segar di pagi hari. Sepanjang jalan ketiganya mengobrol santai. Banyak yang mereka tanyakan pada Anne tentang pedesaan, perkebunan, sampai cerita bahwa Pak Darsan merupakan tuan tanah di desa tersebut. "Pantesan rumah kamu sedikit berbeda dari rumah warga lainnya, An?" Sabrina manggut-manggut karena baru paham dari perbedaan rumah Anne dan rumah lainnya yang terkesan kecil, sangat sederhana. Dari awal memang ia sempat menebak-nebak bahwa Pak Darsan bukanlah orang sembarangan. Saat itu ia berpikir mungkin Pak Darsan adalah ketua RW atau kades di desa tersebut. Obrolan berlanjut sampai Melinda tak tahan lagi ingin menanyakan sesuatu yang sedari tadi mengganjal di hatinya. "Kalau boleh tahu, tadi kamu bawa apa ya, An?" Sabrina sontak menaruh perhatiannya pada Melinda dan Anne secara bergantian. Sedangkan Anne mendadak gugup dengan pertanyaan tersebut. Ia tahu betul kemana arah pertanyaan Melinda. Namun ia pura-pura tidak mengerti. "Tadi kapan? Memangnya aku bawa apa?" ujarnya berusaha bersikap normal. "Itu loh, waktu kamu keluar dari kamar, kamu bawa kotak yang dibungkus kain hitam." Sabrina semakin tidak mengerti, tapi ia hanya diam saja menyimak pembicaraan Melinda dan Anne. "Kenapa kamu ingin tahu?" Mendadak riak di wajah Anne menjadi tidak bersahabat. Melinda sedikit kaget. Kini ia yang gelagapan, merasa tidak enak. Gadis itu terkekeh pelan. "Maaf, An, bukannya aku ingin ikut campur. Aku hanya ingin tahu karena apa?" Melinda semakin terhenyak. Ia beradu pandang dengan Sabrina sekilas. "Kang Raden!" Sabrina memengkik sembari menunjuk delman yang semakin mendekat. Ayo keburu makin panas. Kita naik ke delman aja." Delman tersebut sudah sampai di hadapan mereka. Sabrina lebih dulu naik. Ia sekilas mencubit lengan Melinda untuk segera mengikuti langkahnya. "Loh, malah diem? Ayo!" Sabrina yang sudah duduk menatap Melinda dan Anne yang masih terdiam. Terlihat Melinda yang sepertinya masih merasa canggung pada Anne. Anne maju lebih dulu. Saat melewati Melinda, mulutnya mengatakan sesuatu dengan suara pelan. Hanya Melinda yang dapat mendengarnya. "Jangan ikut campur, atau kalian celaka." Sama halnya di rumah sakit. Saat ini Laila dan Pandu tengah menghadapi suasana menegangkan. Keduanya berjalan penuh was-was untuk mencari sebuah ruangan yang beberapa menit lalu tiba-tiba menayangkan beberapa adegan di bayangan Laila. "Kita harus ke ruangan pemilik rumah sakit ini," itu ucap Laila setelah mendapat sekelebat bayangan di kepalanya. "Makin aneh. Dari mana kita tahu ruangan itu di mana? Pemiliknya aja nggak tahu." Hilal bersungut-sungut. "Ruangan paling ujung, di lantai 2. Laila berhasil mengingat setiap detail dari penglihatannya. Dan disinilah mereka sekarang. Semakin ujung, lorong terasa semakin sepi dan mencekam. Pandu dan Laila merasa banyak sekali pasang mata yang menyoroti keduanya. "Kayaknya ini Dendu." Laila menunjuk pintu yang sebetulnya tidak begitu mentok paling ujung. Ada 2 pintu lainnya yang Laila tebak. Mungkin itu ruangan dokter atau gudang. Entahlah, Laila tak begitu memikirkan lebih jauh. "Lo yakin?" Laila mengangguk. Saat sampai di hadapan pintu tersebut, Laila seakan ditarik oleh energi yang cukup besar. Perasaannya mengatakan bahwa pintu itulah tujuan mereka. Tangan Pandu terulur memegang kenop pintu yang terasa sangat dingin. Bahkan benda itu sudah dipenuhi karat. Pintu terbuka. Gegas tanpa rasa takut keduanya masuk. Baru beberapa langkah masuk ke dalam. Pintu tertutup cukup kencang dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin sedikit pun. Pandu dan Laila seketika terlonjak. Mereka menatap pintu dengan tatapan yang sulit dijelaskan.
Ketegangan semakin menyelimuti keduanya. "Kita harus cepat, Du." Tak mau tenggelam oleh godaan penghuni di sana, Laila gegas bergerak untuk mencari apa yang menjadi tujuan mereka memasuki ruangan tersebut. Pandu dan Laila sudah mulai bergerak. Sesekali keduanya terbatuk-batuk karena debu yang menempel di barang-barang yang ada di sana. Laila sedikit lebih leluasa karena ia merasa pernah memasuki ruangan tersebut saat mimpi aneh yang mempertemukan dia dengan Faisal. Laila sedikit tersentak saat kakinya menginjak sebuah figura besar yang terbalik. Entah ada dorongan dari mana, Laila dengan sedikit ragu membalikkan figura tersebut. Perempuan ini... Laila menatap kedua mata perempuan dengan wajah bule yang terpajang di figura tersebut. Tiba-tiba saja telinganya berdenging yang membuat kepalanya pening seketika. Laila menjatuhkan figura tersebut. Tangannya memegang kepala yang semakin terasa sakit. "Laila, lo kenapa, La? Laila, lihat gue. Laila." Suara Pandu di dekatnya semakin lama semakin memudar. Bersamaan dengan itu, Laila pun seakan ditarik di dimensi lain yang membuatnya kebingungan. Ia menoleh mencari Pandu. Ternyata pemuda itu tidak ada. "Pandu? Du, lo di mana?" Nihil, ia benar-benar sendiri. Laila mengedarkan pandangannya ke setiap penjuru. Ia masih di tempat yang sama, namun dengan kondisi ruangan yang lebih rapi. Jika tadi ruangan yang ia masuki terlihat berantakan, kotor dengan pencahayaan yang remang-remang, kini berbanding terbalik. Ruangan itu sangat bersih, barang-barang tertata rapi dan juga lebih terang. Laila berdiri, ia tak tahu harus melakukan apa. Sampai di mana gadis itu terhenyak saat baunya disentuh dari belakang. Sontak ia berbalik, matanya membulat. "Kak, kamu siapa?" ucapnya terbata. Wanita yang berdiri di hadapannya itu tersenyum. Laila seketika teringat pada Anne. Tampilan wanita tersebut persis seperti Anne yang memakai kebaya dan kain jarik sebetis dengan wajah kebule-bulean. Bedanya wanita tersebut sedikit lebih tinggi dari Anne, bahkan dari Laila sendiri. Badannya ramping dengan kulit putih bersih, sangat cantik. Wanita itu tidak berbicara, ia masih tersenyum menatap Laila. Namun Laila tidak merasa takut ataupun terancam. Energi wanita itu netral. "Kak, kamu..." Laila melirik figura foto perempuan yang tergantung di dinding, lalu kembali melihat wanita di hadapannya. Seketika ia membulatkan mata, jari telunjuknya terangkat ragu-ragu. "Kak, kamu yang ada di foto itu." Perempuan tersebut tersenyum, lalu mengangguk pelan. Laila menutup mulutnya, ia mengangguk-anggukan kepala. Namun ia tidak mengerti kenapa dia menariknya sampai ke dimensi lain seperti sekarang. "Tolong bantu Anne." Seakan tahu isi pikiran Laila, akhirnya wanita itu membuka suara. Laila masih tidak mengerti. "Maksudmu, apa hubungannya dengan Anne?" "Kalian akan selamat jika membantu Anne." "Tapi membantu apa?" "Nanti kamu tahu sendiri." Tiba-tiba wanita itu melangkah, mendekati salah satu rak, lalu menarik buku catatan yang cukup tebal, lantas membukanya. Laila masih tidak mengerti apa yang tengah dilakukannya, apa yang sedang ia cari. Sampai di mana wanita itu kembali menghadap Laila. Ia menyodorkan buku yang terbuka dengan sampul tebal yang sudah lusuh tersebut kepada Laila. Laila agak ragu, sampai akhirnya wanita itu meyakinkannya. Laila mengambil buku catatan tersebut. Dengan kebingungan yang masih menguasai, Laila melihat isi buku tersebut. Seketika matanya membeliak. Faisal, Hilal, nama kedua temannya tertulis di sana, termasuk catatan rekam medis Faisal dan Hilal yang pernah datang ke rumah sakit tersebut saat kecelakaan motor waktu itu. Laila kembali mengangkat kepalanya. Ia menatap wanita yang masih berdiri di hadapannya. Ini..." Wanita itu mengangguk. "Gunakanlah air untuk menghilangkan nama teman-teman kamu di sana. Jangan menggunakan api."
Itu hanya membuat penghuni di sini semakin kuat dan sewaktu-waktu mereka bisa bangkit, mempengaruhi kalian. Seiring dengan ucapannya, intensitas wanita itu semakin memudar. Tunggu, jangan pergi. Apa yang harus aku bantu untuk Anne? Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum penuh arti. Dengan cepat Laila mengganti pertanyaan. Siapa namamu? Helena. Sampaikan rinduku untuk Mariana. Setelah itu Helena sepenuhnya menghilang. Laila mencari-cari keberadaannya, namun ia benar-benar sudah tidak ada. Laila menatap buku catatan yang masih ada di genggamannya. Hancurkan dengan air. Laila bergumam. Gunakan api saja agar cepat. Laila tersentak saat bisikan wanita terdengar dengan jelas di sampingnya. Saat menoleh, seketika matanya membeliak. Laila memekik, tubuhnya ambruk saking terkejutnya. Kini yang hadir berganti dengan sosok wanita yang mirip dengan Helena, namun dengan wajah yang terluka cukup dalam. Darah mengalir memenuhi wajah dan bajunya. Laila sontak teringat pada sosok yang ia lihat di rumah Hilal saat itu. Iya, mereka sosok yang sama. Kamu siapa? Gak mungkin kamu Helena. Sosok itu tertawa, lantas menatap Laila dengan tajam. Aku Helena. Kenapa? Kamu takut gadis muda? Sosok yang mengaku Helena tersebut terus melangkah mendekati Laila. Pergi, dasar hantu jelek. Laila, sadar Laila. Pandu menepuk-nepuk pipi Laila yang matanya terpejam tapi mulutnya sibuk meracau dengan tangan yang seperti menepis sesuatu. Laila membuka mata, ia langsung terduduk. Napasnya tersengal, peluh membasahi pelipis. Ia mengedarkan pandangan ke seisi ruangan. Ternyata ia sudah kembali ke kondisi sebelumnya. Gadis itu menoleh pada Pandu. Satu hembusan napas lega keluar dari mulutnya. Gue kenapa, Pandu? Pandu menghela napas. Harusnya gue yang nanya. Lo kenapa? Tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba teriak gak jelas. Laila menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia mencoba mengingat apa saja yang sudah ia alami beberapa menit yang lalu. Sampailah pikirannya teringat pada buku yang diberikan Helena. Buku itu mana, Ndu? Laila mendadak panik dan sibuk mencari sesuatu yang bahkan belum dimengerti oleh Pandu. Bentar, buku apa yang lo maksud? Gak ada buku, Laila. Laila tak menjawab. Atensinya beralih pada salah satu rak. Gegas ia beranjak melangkah mendekati rak tersebut. Tangannya dengan cepat mencari buku persis seperti yang diberikan Helena di jejeran dokumen-dokumen lainnya yang kini sudah berantakan. Ketemu. Dengan cepat Laila meraihnya. Dengan gerakan cepat ia membuka buku tersebut, mencari nama Faisal dan Hilal. Coba lihat. Laila menyodorkan buku tersebut pada Pandu. Seperti reaksi Laila saat pertama melihat isi buku tersebut, Pandu pun membulatkan matanya. Ia senang akhirnya apa yang mereka cari ketemu juga. Daftar nama pasien. Terus kita apain buku ini? Apa kita bakar saja? Jangan. Dengan cepat Laila menyela. Jangan pakai api. Karena itu justru ngasih kekuatan buat makhluk-makhluk yang ada di sini. Lanjut Laila dengan suara yang dipelankan. Seketika bulu kuduk Pandu meremang. Ia baru sadar bahwa posisi mereka semua saat ini ada di tempat yang tak biasa. Terus Pandu ikut mengecilkan suaranya. Kita harus sobek kertas ini pakai air, karena kelemahan mereka itu air. Pandu mengernyit. Kok lo tahu? Bukannya setan itu musnahnya karena dibakar ya? Ucapan Pandu terdengar tak yakin. Sampai di mana ia melanjutkan kalimatnya. Nggak tahu juga ya. Gue lihat dari film horor. Laila merotasikan bola mata. Ada yang ngasih tahu gue. Pokoknya kita harus cepet-cepet musnahin buku ini. Sesampainya di ruang rawat Faisal, Laila dan Pandu langsung disambut Sabrina
Melinda, Anne, Andi, dan Hilal. Melihat kehadiran Anne, dengan cepat Laila menyembunyikan buku tersebut di belakang tubuhnya. "Ketemu?" Hilal langsung menatap Laila dan Pandu yang baru datang. "Ketemu apa? Yang lo bawa itu apa, La?" timpal Sabrina. Laila mengibaskan tangannya sembari tersenyum hambar. "Oh, ini laporan tugas gue. Barusan gue ambil dari mobil, biar sekalian ngerjain di sini." "Sejak kapan lo bawa tugas ke sini?" Melinda menatap Laila heran. Begitu pula dengan Sabrina yang baru mengetahui hal tersebut. "Udahlah, gak usah dipikirin. Kalian udah lama di sini." Laila mencoba mengalihkan topik. Kemudian obrolan pun berlanjut membahas topik lain, termasuk kondisi Faisal. Beberapa menit kemudian Anne berpamitan lebih dulu karena ada hal lain yang harus ia urus. Hilal menawarkan diri untuk mengantarnya sampai ke depan. Namun Laila lebih dulu menyerobot dan mengajak Anne untuk berjalan bersama keluar rumah sakit. Dengan beralasan mau mengambil air di dalam mobil, akhirnya Anne mengiyakan ajakan Laila. Sedangkan Hilal sudah memasang wajah masam. Beberapa langkah sudah terlewat. Anne dan Laila kini telah mendekati jalan keluar rumah sakit. "An?" Sepanjang jalan diisi dengan keheningan. Akhirnya Laila pun memberanikan diri untuk membuka suara, karena ia tak tahan dengan isi kepalanya yang sangat berisik. Menyuruhnya untuk membahas ucapan Helena perihal Anne tadi. Anne menoleh. "Iya, kenapa? Apa kamu sedang kesulitan, An?" Anne menautkan kedua alisnya tak mengerti. "Maksudnya? Maaf, saya nggak ngerti. Saya nggak lagi kesusahan." Laila menggigit bibir bawahnya sejenak. Ia serba salah. Harus membahas hal ini pada Anne atau mencari tahu sendiri. Namun rasanya Laila sudah terlalu lelah untuk mencari tahu sendiri secara diam-diam. "Kenapa, Teh? Kok malah diem?" "Ah, itu." Laila menggantungkan kalimatnya. Ia menatap Anne serius. "Sebenarnya aku juga nggak tahu persis apa yang harus aku bantu. Tapi ada yang menyuruhku buat bantu kamu, An." "Siapa?" "Helena. Aku tidak tahu dia siapa, tapi jangan dengarkan dia. Aku tidak apa-apa. Lupakan saja ucapannya, karena tidak ada yang perlu kamu bantu." Setelah itu Anne meninggalkan Laila yang terdiam mematung. Anne pergi bersama Raden dengan delmannya seperti biasa, meninggalkan rumah sakit dan 1000 pertanyaan yang mulai hinggap di kepala Laila. Sedangkan di tempat lain, Anne hanya terdiam, sibuk dengan isi pikirannya yang mulai mengeluarkan berbagai pertanyaan. Salah satunya, dari mana Laila tahu tentang Helena, ibunya sendiri. Di depan, Raden beberapa kali mengajak Anne mengobrol, tapi gadis itu seakan tidak menggubrisnya sedikit pun. Raden menghentikan delmannya di pinggir jalan. Suara gemericik air sungai terdengar samar-samar, karena di balik rerimbunan pohon di pinggir jalan tersebut terdapat aliran sungai yang cukup besar, biasa dijadikan sumber mata air penduduk. Anne yang tersadar, delman yang ditumpanginya berhenti. Seketika menoleh ke depan, ia mencari-cari Raden yang sudah tidak ada di tempatnya. Tali kuda sudah diikatkan ke pohon, mencegah agar kuda itu tidak kabur. Saat menoleh ke arah lainnya, ia mendapati Raden yang sudah menatapnya, diikuti uluran tangan yang seperti meminta Anne untuk turun. "Mau kemana?" "Ikut saja." Akhirnya Anne pun meraih uluran tangan Raden. Ia turun dari delman. Saat Raden membawanya, berjalan memapaki jalan setapak yang semakin memasuki rindangnya pohon-pohon dan tanaman liar. Anne langsung mengerti kemana pemuda itu akan membawanya. Dugaannya benar. Saat Raden menghentikan langkahnya, saat keduanya sampai di pinggir sungai, Anne menoleh padanya. Walaupun ada rasa benci yang dimilikinya pada lelaki itu, tapi setiap dirinya sedih atau tengah menghadapi masalah, selalu Raden yang menemaninya. Bahkan Raden tahu tempat favorit Anne yang biasa didatanginya,
untuk mencari ketenangan adalah sungai. Bagi Anne, suara gemericik air yang mengalir adalah terapi untuk menghadirkan ketenangan di hatinya. Ditemani semilir angin lembut yang membelai kulit dan rambut, suara kicauan burung di balik pohon-pohon tinggi seolah menjadi penambah alunan alami yang menjadi penawar sepi. Hanya di tempat itu Anne bisa mengeluarkan keluh kesahnya secara puas. Sampai menangis jadi-jadinya, Anne tidak perlu merasa takut dipandang aneh atau menyedihkan. Tanpa ia sadari, ada Raden yang beberapa kali memperhatikan tindakannya tersebut di balik semak-semak tinggi. Raden merasa kasihan, tapi ia tak berani mendekatinya karena status keduanya yang tidak setara. Ia takut malah membuat Anne panik dan malu. Tapi seiring berjalannya waktu, Raden memberanikan diri untuk mendekatinya. Anne sempat menghindar, tapi semakin lama rasa sepi itu mulai terobati dengan adanya Raden. Tak segan-segan, Anne menangis di hadapan Raden. Dan di sanalah peran Raden dibutuhkan. Pemuda itu akan menenangkan Anne dengan memeluknya sembari mengatakan kalimat-kalimat yang membuat Anne tenang. Terkadang saking lelahnya menangis, Anne akan tertidur di bahu Raden. Kini keduanya sudah terduduk bersebelahan di atas batu besar yang biasa mereka jadikan tempat duduk ternyaman. "Kenapa kamu bawa aku ke sini? Apalagi, aku lihat akhir-akhir ini kamu banyak melamun, An. Apa terjadi sesuatu yang membuat pikiranmu terbebani?" Anne menatap kedua manik mata Raden yang sama-sama tengah menatap ke arahnya. Lantas dengan cepat pandangannya kembali ia alihkan ke depan. "Bukan apa-apa." Raden menghela napas pelan. "Selalu saja menutup-nutupi. Semenjak saat itu kamu mulai menghindariku. Padahal aku sudah meminta maaf dan mengakui kesalahanku." "Kamu meminta maaf pada orang yang salah. Minta maaflah pada keluargamu, karena kamu sudah menyakiti mereka semua. Aku benci pria pembunuh." "Apa yang harus aku lakukan, An? Sedangkan mereka semua sudah pergi dari tempat ini. Hanya kita yang terjebak di kehidupan yang seharusnya sudah musnah ini. Itu yang ingin aku pecahkan. Aku ingin semuanya bebas. Ibuku, termasuk adikmu." Anne menatap Raden tajam, sedangkan sang empu hanya terdiam. Ia sedikit terhenyak. Dari mana Anne tahu bahwa adiknya masih terkurung di dalam rumah, tak seperti kedua orang tuanya yang sudah bebas dan kembali ke pangkuan sang pemilik alam. "Seharusnya kamu sadar, Raden. Aku tidak mau menikah dengan laki-laki yang gampang terhasut ucapan orang lain, sampai berani mengkhianati keluarga sendiri." Anne menjeda ucapannya sejenak. Ada hela napas pelan di sana. "Walau dalang di balik semua ini adalah ulah bapakku sendiri, termasuk ibu yang menjadi korban ketamakan bapak." Anne tersenyum kecut. "An, aku tahu kamu menyimpan dendam pada Pak Darsan, tapi kamu tidak akan bertindak sejauh itu, kan? Kamu ingin menghancurkan bapakmu sendiri dan berniat membebaskan anak manusia itu, kan?" Anne kembali menoleh, kini dengan kedua alis yang bertaut. "Memangnya apa urusanmu? Jika aku membebaskan mereka, kamu tak suka?" "Bukan itu maksudku." "Lantas?" Anne memotong ucapan Raden yang terdengar membosankan baginya. "Itu akan berbahaya untukmu, An. Biarkan mereka di sini, jangan pernah bantu mereka." "Memangnya kenapa? Beri aku satu alasan. Mengapa aku tidak boleh membantu membebaskan mereka? Mereka sudah tahu siapa kita sebenarnya. Mereka tahu semua hal yang berkaitan dengan tempat ini. Jika mereka berhasil keluar, maka bapakmu akan marah." Sejenak Anne membulatkan mata. Lantas ia memberondongi Raden dengan banyak pertanyaan. "Dari mana kamu tahu hal itu, Raden? Tidak mungkin mereka tahu tentang kita jika tidak ada yang memberitahu." Kemudian Anne menatap Raden penuh selidik. "Justru, bukannya kamu yang bisa saja memberitahu mereka tentang tempat ini agar mereka menderita dalam ketakutan?" Raden menggeleng cepat.
Salah satu dari mereka yang memberitahuku. Entah apa tujuannya dia memberitahu hal itu. Yang pasti, aku merasakan ada rasa benci yang membuatnya melakukan pengkhianatan terhadap teman-temannya sendiri. Katakan, siapa orang itu? Sekembalinya dari air terjun, Anne langsung memasuki kamarnya. Rumah masih sepi karena sepertinya Darsan masih ada kepentingan di luar sana. Gegas gadis itu membuka ikatan kain hitam yang membungkus kotak yang sempat ia ambil dari kamar Darsan pagi tadi. Perlahan ia membuka tutupnya. Tampaklah sebuah batu berukuran sedang serta berbentuk bulat dengan permukaan yang cukup halus dibanding batu-batu yang biasa orang temui. Anne menyentuh batu tersebut, namun baru akan mengambilnya, atensi Anne dialihkan oleh kehadiran sosok Helena. Gegas gadis itu menutup kembali kotak tersebut. Ia berdiri, lantas menghadap sang ibu. "Ibu, ada apa ini? Mengapa kau meminta bantuan manusia itu?" cercah Anne tanpa berbasa-basi. Helena tersenyum. "Kamu ingin cepat terbebas dari penjara bapakmu, nak? Maka ikuti saja rencanaku." "Tapi Bu, mereka itu orang asing. Bisa saja mereka melakukan satu tindakan yang berkebalikan dengan apa yang kita inginkan." "Tidak mungkin." Helena menggeleng, lantas kembali melanjutkan ucapannya. "Mereka juga ingin keluar dari tempat ini. Bekerja samalah dengan mereka. Lagi pula, kamu tidak ingin laki-laki itu terluka, kan?" Anne membulatkan mata. Napasnya seketika tercekat. Dari mana ibunya itu tahu perihal perasaannya pada Hilal? Helena mengusap bau Anne lembut. "Maafkan Bu, karena tidak bisa memberikan kehidupan yang bahagia untukmu. Tapi masalah ini harus segera diselesaikan. Energi jahat mengikatku. Lambat laun akan mulai membahayakan kita semua." Setelah menjelaskan semuanya pada Sabrina dan Melinda, kini mereka sudah berkumpul dengan pintu ruangan Faisal yang ditutup rapat. Andi hanya memperhatikan dari jauh, sembari berdiri di dekat pintu, bertugas untuk berjaga-jaga. Takut jika tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan tersebut. "Buka bukunya, Nduk," titah Laila. Pandu mengangguk patuh. Kini nama Faisal dan Hilal terpampang jelas di sana. Laila membuka botol air yang ia bawa beberapa menit lalu dari mobil. Sebelum mengucurkan air tersebut, Laila menatap teman-temannya satu persatu. Dibalas anggukan yang lainnya untuk meyakinkan bahwa tindakannya sekarang sudah benar. Air mengucur perlahan, membasahi kertas tebal yang di dalamnya terdapat nama-nama pasien tersebut. Saat terkena air, huruf-huruf yang merangkai nama Hilal dan Faisal sedikit demi sedikit memudar. Hal itu disambut dengan rasa gembira. Perlahan namun pasti, kertas tersebut mulai basah sampai merembes ke lapisan bawahnya. Hal itu dibarengi dengan suasana ruangan yang mendadak adem, lebih nyaman dari sebelumnya. Yang awalnya terasa pengap, sesak, membuat pernapasan terasa berat. Kini berangsur membaik. Laila dan yang lainnya bisa bernapas normal tanpa harus merasa pusing karena udara yang terasa panas. "Hentikan!" Semua orang yang ada di sana sama-sama terlonjak. Kini Faisal beranjak dari tidurnya. Kakinya satu persatu turun dari brankar dengan gerakan kaku. Bahkan mereka bisa mendengar seperti ada patahan tulang seiring dengan pergerakan Faisal yang patah-patah. Andi pun ikut bergabung dengan Hilal dan Pandu, berdiri di barisan depan. Sedangkan Laila, Melinda, dan Sabrina berada di belakang. Keenamnya memundurkan langkah perlahan karena Faisal terus menyudutkan mereka. "Lancang sekali kalian. Ingin mengubah apa yang sudah ada sejak dulu." Laila dan yang lainnya saling melempar pandangan tak mengerti. "Kami tidak bermaksud mengubah apapun yang ada di sini. Kami hanya ingin membebaskan teman kami. Itu saja." Pandu memberanikan diri untuk menyanggah tuduhan sosok tersebut. "Itu sama saja kalian merusak tempat ini. Anak manusia tidak tahu diri. Kalian sudah mengusik ketenangan tempat ini." Tiba-tiba kuku-kuku jari Faisal memanjang dan juga runcing. Sangat tajam,
Setelah itu dengan gerakan cepat, Faisal melompat seakan ingin menerkam mangsanya. Pandu, Hilal, dan Andi pun tak kalah cepat menghindar dari serangan Faisal. Tubuh pemuda itu tengah dikendalikan sosok jahat dan bergerak cepat, serta membabi buta, membuat barang-barang di ruangan tersebut saling berjatuhan, melompat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Bahkan yang membuat mereka semakin menganga ialah ketika tubuh Faisal yang seakan ringan menempel di dinding, merayap seperti laba-laba, benar-benar menakutkan. "Lah, kita harus keluar dari sini sekarang," bekik Sabrina. Laila mengangguk. Gegas ketiga gadis itu berlari menuju pintu. "Kita harus cari bantuan." Setelah mengatakan hal tersebut, bersamaan dengan pintu terbuka, ketiganya lagi-lagi dibuat tersentak oleh keadaan lorong yang awalnya sepi, kini sudah dipenuhi oleh arwah-arwah berwarna hitam, berdesakan satu sama lain, tak lupa dengan rintihan mereka yang sepertinya sangat kesakitan. "Lah, kita harus gimana?" Posisi mereka semakin terdesak. Faisal yang semula sibuk menyerang Pandu, Hilal, dan Andi, kini berbalik mengalihkan fokusnya pada Laila. Bibirnya menyeringai. Lantas Faisal berlari kencang siap menyerang Laila. "Laila, awas!" Pandu berteriak panik. Laila berbalik, matanya membeliak kala sosok Faisal sudah begitu dekat dengan dirinya. Bahkan kuku panjang dan tajam itu hampir menusuk kedua matanya jika kehadiran sosok Helena tidak segera menghentikan semuanya. Laila hanya berdiri mematung, masih dengan keterkejutannya. Dengan cepat Pandu menghampirinya, menyadarkannya untuk kembali fokus. "Laila, sadarlah!" Sementara itu di belakang sana, Helena terlihat marah. Kehadirannya membuat arwah-arwah yang berdesakan di lorong tadi seketika menghilang. Begitu pula dengan sosok yang mendiami raga Faisal. Tubuh itu tertarik ke belakang. Ia melolong kesakitan. Kedua kaki dan tangannya meronta-ronta seakan meminta tolong. Sampai pada akhirnya tubuh itu terkulai lemas tak sadarkan diri. Sedangkan sosok yang mendiaminya berhasil ditarik paksa oleh Helena. "Berani-beraninya kau mengaco di tempatku." Wanita itu menyeret sosok hitam dengan tubuh tinggi dan juga sangat kurus tersebut. Sampai pada akhirnya wanita Belanda dan sosok jahat itu menghilang entah kemana. "Kita harus segera bawa Faisal ke kota." Hilal memekik kala memeriksa kondisi Faisal yang terkulai lemas di atas lantai. Sedangkan di tempat lain, Anne yang akan melancarkan aksinya harus terhenti kala sebuah ketukan terdengar di luar kamar pintunya. Gegas gadis itu membereskan semuanya termasuk kotak yang semula ia buka. Anne menyimpan kotak tersebut di belakang lemari bajunya. Sebentar, saat membuka pintu, nampak Pak Darsan yang sudah berdiri dengan wajah yang tidak bersahabat. Anne seketika merasakan hawa tidak enak. Mendadak hatinya gelisah, takut jika bapaknya tahu perihal kotak yang ia curi kemarin. "Ada apa, Pak?" tanya Anne masih mencoba biasa saja. "Kenapa anak-anak itu belum kembali? Ini sudah gelap. Harusnya mereka sudah ada di rumah ini." Anne tersadar, benar juga. Saking sibuk menyiapkan semuanya, ia jadi lupa pada Laila, Sabrina, dan Melinda. "Ya sudah kalau begitu, biar aku sama Ak Raden yang jemput mereka, Pak." Tidak usah. Nanti biar Raden sendiri yang menangani mereka. Kamu di sini saja, An. Ada yang perlu Bapak tanyakan?" Anne seketika menelan ludah. Dugaannya sepertinya benar, sang bapak menaruh curiga padanya. Namun ia kembali menguatkan hati. Anne kembali teringat pada kata-kata Helena, jika Darsan mulai membahayakannya, maka ibu akan segera datang membantunya. Begitulah yang membuat Anne yakin untuk tidak takut pada Darsan yang saat ini semakin mengintimidasinya. Pria tua itu melangkah maju, membuat Anne seketika memundurkan langkah. Seperti enggan untuk berhenti, Darsan terus memajukan langkahnya sampai ia memasuki kamar Anne. Anne hanya bergeming dengan jantung yang sudah berdegup tak karuan. "Ada apa, Pak? Tak biasanya Bapak memasuki kamarku," ujar Anne sedikit gugup. Darsan mengamati seisi kamar Anne, lantas kembali menatapnya dengan tajam. "Tak biasanya juga kamu masuk kamar Bapaan?" Tamat sudah riwayat Anne. Walau begitu, Anne bersikap tidak tahu apa-apa. "Maksud Bapak? Mana mungkin aku berani masuk ke..." "Tidak usah mengelak. Kamu tidak pandai berbohong." Anne semakin terpojok.
Keringat dingin mulai mengucur di balik baju kebayanya. Kemarahan Darsan merupakan salah satu hal yang ia takuti. Semenjak ibunya terbunuh di depan matanya sendiri kala itu, ia sempat takut pada Darsan yang merupakan bapaknya sendiri, sekaligus orang yang sudah membunuh Helena. Namun saat itu pula Darsan menanamkan pada diri Anne bahwa Helena, ibunya itu, telah berkhianat pada mereka berdua. Helena yang merupakan seorang perempuan berketurunan Belanda, pemilik rumah sakit di ujung desa sana, memilih mengikuti ayahnya, kakek Anne, yaitu Cornelis van den Berg. Darsan menipu, yang mana dari awal keduanya sudah sepakat akan berdamai dan bekerja sama. Darsan yang merupakan tuan tanah di desa tersebut dijodohkan dengan anak gadis Cornelis, yaitu Helena. Namun Darsan berkata Helena menusuknya dari belakang. Itulah yang ia katakan pada Anne. Sampai pada akhirnya Anne menurut pada sang bapak. Nyatanya jauh di dalam hati Anne menyimpan dendam dan rasa benci pada Darsan. Semua yang Darsan katakan padanya itu hanyalah sebuah bualan belaka. Anne tahu yang sebenarnya. Anne tahu siapa yang berkhianat dan siapa yang dikhianati. Kamu mengambil kotak yang ada di kamar bapak, kan? Dugaan Anne benar. Namun gadis itu masih bertahan untuk berpura-pura tidak mengerti. Kotak? Kotak apa? Tidak usah berbohong. Bapak tahu kamu yang mengambilnya. Darsan menghardik. Ia menatap Anne semakin tajam. Diperintahkan siapa kamu? Sudah berani mencoba mengkhianati bapak sendiri? Anne benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ia menjerit, mengeluarkan segala beban yang ia pendam selama ini di hatinya. Lantas gadis itu berbalik menatap sang bapak tak kalah menusuk. Iya, aku yang mengambilnya, Pak. Lantas kenapa? Sampai kapan bapak akan mempertahankan penjara ini, Pak? Banyak orang yang tidak bersalah terjebak di dalamnya, termasuk aku, ujar Anne dengan bibir bergetar. Sudah cukup penderitaan yang aku rasakan kala itu. Jangan menambahnya lagi, Pak. Aku hanya ingin bertemu ibu, lanjut Anne sembari terisak. Oh, sudah kuduga. Wanita itu yang menyuruhmu. Iya, akan kuberi pelajaran wanita iblis itu. Darsan berbalik. Entah apa yang akan ia lakukan pada Helena. Bapak yang iblis, pekik Anne kencang. Bahkan urat-urat lehernya tampak sejenak saking kuatnya ia berteriak. Sadarlah, Pak, masa kejayaanmu sudah habis. Seketika langkah Darsan yang baru menuju ambang pintu kamar terhenti. Ia kembali berbalik. Dengan langkah cepat, pria itu kembali mendekati Anne. Dan detik berikutnya, satu tamparan keras melayang di pipi Anne, sampai-sampai gadis itu terhuyung ke belakang. Kurang ajar, kamu sama saja dengan ibumu. Tidak bisa diatur dan keras kepala. Mana batu itu? Lanjutnya, Anne menyunggingkan senyum. Tidak ada. Sudah aku hancurkan. Darsan naik pitam. Ia tak memandang Anne sebagai putrinya lagi. Tapi kini ia memandangnya tak lebih dari musuh yang mengkhianatinya. Di hatinya yang paling dalam ada setitik rasa sedih dan kecewa, selayaknya ayah yang kecewa pada sang anak. Namun karena amarahnya yang lebih besar, maka pria tua itu mengesampingkan rasa sayangnya pada sang putri. Darsan menarik rambut Anne sampai ia mendongak ke atas. Belum sempat Anne melawan, Darsan lebih dulu membenturkan kepala Anne pada ranjang yang terbuat dari kayu jati. Pria tua itu mengambil benda tajam yang biasa terselip di balik bajunya. Ia menarik penutupnya sehingga menampakkan kilatan dari benda itu, menandakan setajam apa benda tersebut. Darsan mengangkat golok di genggamannya, siap menghabisi Anne, anak perempuannya sendiri. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Itu anakmu sendiri. Darsan menghentikan gerakannya, lantas berbalik. Melihat siapa yang sudah menghalanginya, ternyata orang itu adalah Raden. Pemuda itu diperintah Darsan untuk memeriksa Laila dan teman-temannya di rumah sakit. Namun baru setengah jalan, Raden merasa hatinya tak enak. Pikirannya tiba-tiba tertuju pada Anne. Dan dugaannya benar. Beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil nama sang empu rumah, namun tak kunjung keluar juga. Sampai di mana suara teriakan Anne terdengar. Tanpa menunggu persetujuan, segera Raden masuk ke dalam. Dan untung saja ia masih sempat menghentikan niat jahat Darsan pada Anne.
Darsan mengeratkan pegangan pada goloknya. Ia melangkah lebar mendekati Raden. Dan saat itu pula Raden memberi kode pada Ane. "Ane, lari!" Dengan kondisi pelipis yang sudah sobek mengeluarkan darah, Ane susah payah keluar dari jendela kamarnya, berusaha untuk kabur dari Darsan. Sama halnya di rumah sakit, Hilal dan Pandu serta Andi mencoba mengangkat tubuh Faisal. "Biar ku gendong saja." Hilal berjongkok di depan, lalu menarik lengan Faisal, dibantu oleh Andi dan Pandu untuk menaikkan tubuhnya ke punggung Hilal. "Kita harus cepat keluar dari sini," seru Laila. Semuanya telah bersiap untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Sepanjang jalan, mereka dihadapkan dengan penghuni rumah sakit yang kini memperlihatkan wujud aslinya. Bahkan perawat yang biasa berpapasan dengan mereka kini berubah menjadi menyeramkan, termasuk dokter yang biasa menangani Faisal dan 2 perawat yang biasa menjaga meja pendaftaran. Mereka semua telah berubah menjadi sosok menyeramkan, sesuai dengan kondisi terakhir saat mereka sampai di akhir hayatnya. Seakan tahu, Laila, Pandu, dan yang lainnya berniat melarikan diri. Arwah-arwah itu mengejar mereka, berusaha menghalangi jalan agar mereka tidak keluar dari rumah sakit tersebut. "Cepat!" Pandu berteriak saat sudah sampai di dekat mobil. Ia membuka pintu mobil lebar-lebar, membantu memasukkan Faisal, sedangkan Hilal mengambil alih kemudi. "Lo berdua duluan bareng Hilal. Gue bawa mobil Laila." Pandu mendorong Andi dan Sabrina untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan dirinya beralih ke mobil satunya bersama Laila dan Melinda. Mobil Hilal sudah melaju. Terlihat pemuda itu kepayahan dalam menghindari arwah-arwah yang menghalangi jalannya. Bahkan ia tak segan-segan menabraknya, karena toh mereka sudah mati, pikir Hilal. Sedangkan di belakang, Pandu, Laila, dan Melinda terkepung oleh arwah yang semakin banyak saja. Tak hanya dari dalam rumah sakit, di luar pun tak kalah banyak, seakan menunggu kedatangan mereka. Saat akan memasuki mobil, Laila melihat Ane yang berlari sembari tertatih. Penampilannya sangat berantakan, belum lagi darah segar masih mengucur dari luka di pelipisnya. "Laila, kamu sudah berjanji pada ibuku untuk membantuku memusnahkan ini semua." Laila tertegun. Ia kembali teringat akan permintaan Helena padanya. Pandu dan Melinda yang ikut mendengar hanya menatapnya tak mengerti. "Laila, kenapa lo bengong? Ayo, hantu-hantu itu makin ngepung kita." Melinda menarik lengan Laila untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun Laila malah menolak tarikan Melinda tersebut. Ia menggeleng. "Kalian pergi duluan. Gue masih punya tanggung jawab di sini." Setelah itu Laila menutup pintu mobil. Ia berlari tak peduli sekalipun tubuhnya bertabrakan dengan arwah-arwah penasaran yang menghalangi jalannya. "Laila, bahaya!" Pandu meneriakinya. Namun sang empu tak mengindahkan peringatannya. Pandu mendengus, lantas ia menoleh ke belakang. "Lo bisa bawa mobil kan? Keluar dari sini. Ikuti mobil Hilal di depan sana. Hati-hati." Gegas Pandu melepas seat beltnya, bersiap untuk menyusul Laila. "Lah, terus lo mau kemana?" Melinda memandang Pandu panik. "Nemenin Laila, dia dalam bahaya." Setelah itu Pandu keluar dari mobil, berlari mengejar Laila, menyisakan Melinda yang berteriak marah. "Ah, selalu Laila, Laila, Laila terus. Gak ada yang peduli sama gue. Dikira gue gak dalam bahaya apa? Gue benci sama lo, Laila." Gadis itu melirik ke kiri dan ke kanan, seketika bergidik karena kini dirinya sudah dikepung oleh makhluk-makhluk menyeramkan. Sedangkan di tempat lain, Laila berdiri sekarang. Ia sibuk memperhatikan kondisi Ane yang berantakan dengan napas yang masih terengah-engah. "Laila!" Gadis itu menoleh. "Pandu, kenapa lo kesini? Melinda lo tinggalin," pekiknya dengan kedua mata melotot. "Gue yakin dia bisa jaga diri. Lagi pula dia di dalam mobil, aman. Gue lebih khawatir sama lo, Laila." Pandu menatap kedua mata sahabatnya itu, teduh, namun penuh dengan kekhawatiran. "Ini bukan waktunya untuk saling menatap. Sekarang kalian ikut aku. Kita harus bersembunyi dulu dari Bapak."
Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.